Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Febri Sugianto. Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, dan pada kesempatan ini saya diberikan mandat untuk menjadi ketua PPDB atau penerimaan siswa baru SMK 3 Sampit tahun pelajaran 2021-2022. Nah, Bapak akan menjelaskan karena banyak chattingan, banyak WA maupun pesan-pesan, intinya menanyakan tentang penerimaan siswa baru di SMK 3 Sampit. Baik, untuk persyaratan penerimaan siswa baru SMK 3 yang pertama dengan usia. Batas usia maksimal adalah 21 tahun terhitung dari bulan Juli 2021. Syarat yang berikutnya adalah surat keterangan lulus dari SLTP atau yang sederajat. Nanti kalian scan. Dan yang kedua adalah SKHUN, yaitu yang tadi memuat 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Kemudian syarat yang berikutnya adalah syarat surat keterangan sehat yang didapat dari puskesmas atau dokter yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian syarat tambahan yaitu piagam atau sertifikat prestasi minimal di tingkat kabupaten dan seterusnya. Syarat yang berikutnya adalah kartu Indonesia Pintar. Jika mempunyai, silakan untuk disiapkan, dan mungkin ada yang mempunyai kartu Keluarga Harapan juga mungkin bisa dilampirkan juga. Syarat yang berikutnya adalah KK, kartu keluarga, nanti juga di-scan yang asli. Kemudian kalau kakaknya dari luar Kabupaten Kota Waringin Timur, bisa menggunakan kartu domisili, bisa diminta di Dukcapil ataupun lewat pengantar RT. Nah, itu semua syarat itu nanti diupload di aplikasi untuk mendaftar. Jadi mulai sekarang yang bisa dikumpulkan, jadi nanti segera saja karena pendaftaran itu terbatas, paling cuman sekitar 5 hari saja. Oke, baik, kembali ke PPDB SMK 3, bahwasanya untuk penerimaan siswa baru di SMK 3 itu memakai sistem online ya, jadi bisa mendaftarnya dari rumah, dari manapun, dan kami juga menyediakan posko yang sangat terbatas karena kita masih pandemi. Jadi posko itu dibuka bagi siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi atau laptop atau HP, dan bagi yang kesulitan. Nah, jadi kami tetap buka poskonya. Nah, untuk pendaftarannya itu kami mulai karena juknis belum kami terima, jadi masih rencananya itu sekitar masih bulan Mei setelah Lebaran, dan dimungkinkan setelah jadwal kelulusan di tingkat SLTP atau sederajat. Nah, itu kemudian untuk kuota kita membuka 5 jurusan. Yang pertama, jurusan Tata Boga itu membuka 1 kelas. Kemudian
tata busana membuka 1 kelas juga. Multimedia itu membuka 2 kelas. Akuntansi 2 kelas, dan TBSM atau otomotif kendaraan motor itu 1 kelas. Jadi ada 5 jurusan, 7 kelas. Untuk persyaratannya nanti kita memakai aplikasi, kita serentak se-Kalimantan Tengah secara serentak aplikasinya. Jadi nanti persyaratan itu diupload ke dalam web dari yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi, mengisi biodata, mengisi isian-isian, dan syarat-syarat itu nanti difoto kemudian diupload di aplikasi itu sebagai dasarnya. Nah, nanti apabila menemukan kesulitan bisa kita bantu lewat kontak person, nanti kita akan berikan sosialisasi setelah Lebaran. Kemudian untuk masalah persyaratan khusus, nah kita untuk jurusan TBSM atau otomotif tadi harus ada syarat minimal tinggi badan. Untuk tinggi badan putra itu minimal tingginya 155 cm dan putri itu 150, dan tes buta warna. Untuk jurusan TBSM, multimedia sama tata busana. Kemudian untuk penerimaan di tingkat SMK, karena SMK ini kejuruan, jadi kita tidak memakai zonasi. Ya, penting ini. Jadi belum tentu yang dekat dengan sekolah atau sekolah dengan rumah kalian itu diterima, itu belum tentu. Kalau kami bebas se-Kalimantan Tengah. Apabila dari luar misalkan dari Jawa atau provinsi lain, itu baru harus mempunyai surat domisili di wilayah Kota Waringin Timur. Tuh. Kemudian dasar kami untuk penerimaan itu adalah nilai dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, satu lagi apa ya? Matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris. Ya, maaf lupa saya. Betul. Jadi kita pandu acuannya untuk penerimaan siswa baru itu ada 4 bidang studi, yaitu 1, saya ulangi, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, dan matematika. Itu dasarnya. Nah, apabila calon siswa memiliki prestasi, itu prestasinya yang kami hitung adalah prestasi yang hubungannya dengan jurusan yang dipilih. Contohnya untuk jurusan multimedia itu ya setidaknya kalau punya prestasi juara web atau juara poster atau juara yang hubungannya dengan multimedia, seperti itu. Yang busana misalkan ada juara modeling, juara desain atau apa, tapi ya hubungannya. Namun kami punya keleluasaan apabila punya prestasi yang lain, contohnya di bidang agama, di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang kepramukaan, dan yang lainnya bisa disertakan atau diupload di aplikasi pendaftaran tadi. Ya, itu syaratnya adalah minimal juara di tingkat kabupaten, juara 1, juara 2, juara 3 saja. Tidak ada yang juara kecamatan atau juara ulang tahun sekolah, itu kami tidak terima seperti itu. Kemudian untuk syarat yang berikutnya yaitu kalau mempunyai
kartu Indonesia Pintar ataupun kartu Kersejahtera, itu bisa nanti dilampirkan juga untuk acuan kami. Namun ini cuma untuk plusnya saja, tambahan saja. Yang pokok adalah yang nilai tadi. Kemudian ada tes fisik. Tes fisik itu nanti tadi sudah saya berikan penjelasan, yaitu tes tinggi badan, tes buta warna, dan nanti ada tes bertindih atau tidak, bertato atau tidak, dan tes tentang keahlian khusus yang dipilih. Nah, untuk pelaksanaan jadwal menyusul, karena kita masih belum dapat menyampaikan karena jadwal dari dinas provinsi belum keluar. Nah, untuk kontak person yang bisa dihubungi nanti ada di bawah ini ya, nanti dicatat. Itu nanti bisa kalian untuk bertanya tentang penerimaan siswa baru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan nanti WA saya ataupun bisa berkunjung ke SMK 3 Sampit untuk mencari informasi, kami tunggu. Demikian apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.